Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita berjumpa lagi ya. Berjumpa lagi untuk kalian yang masih mengikuti sistem daring. Nah, semoga sistem daring ini semoga cepat selesai dan kita segera mengikuti pembelajaran yang seperti biasanya. Bagaimana kabar kalian yang masih di rumah? Semoga masih sehat ya. Semoga masih sehat, masih seger, maamnya masih banyak semua ya. Dan semoga kalian juga masih tetap diberikan semangat untuk belajar. Nah, sebelum masuk ke masalah pelajaran hari ini, membahas tentang ujian kemarin kelas 9, alhamdulillah nilai daringnya lumayan lah ya, nilainya lumayan, tapi ya tetap ada yang baik, ada yang buruk, ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya kurang baik. Dan saya berharap kemarin kan kalian ujiannya di rumah, jadi kalian mengerjakannya itu dengan jujur, tidak menggoogle ya, tidak tanya mbah Google dan lain sebagainya. Semoga itu kalian laksanakan kemarin dan akhirnya jawabannya bisa murni dari belajar dari kalian masing-masing. Nah, sekarang kita memasuki kelas 9 untuk semester genap ya kayaknya ya. Nah, untuk materinya ini mungkin di awal sedikit dulu, lebih singkat dulu ya. Dan saya ingatkan lagi untuk catatan, kalian jangan lupa, saya nggak pernah capek untuk mengingatkan ya, karena kalau lewat YouTube gini kalian mau nyatet itu enak, tinggal videonya kalian pause dan tulisannya itu jelas ya. Nah, ini yang pertama, kita membahas tentang persatuan dan kesatuan, membahas tentang keberagaman suku dan membahas tentang persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana sistem persatuan dan kesatuan di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, padahal negara kita ini sangat banyak sekali macam orangnya ya, macam sukunya banyak, agamanya banyak, rasnya juga banyak. Nah, pertama, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Terus, kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu merupakan kalimat yang gandengan ya. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan satu. Kalau sudah persatuan pasti dia menjadi kesatuan. Terus bawahnya lagi, kesatuan sangat erat dengan keutuhan. Nah, ini kita berpikir sedikit mendalam. Jadi dari persatuan, kumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu, kemudian ada kesatuan. Setelah beberapa komponen yang menjadi satu membentuk persatuan, kemudian mereka menjadi kesatuan yang utuh. Nah, utuh. Nah, itu disebutkan kesatuan sangat erat dengan keutuhan. Kemudian bawahnya lagi, kesatuan berbangsa Indonesia. Itu apa? Berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau dilihat ya, persatuan berbagai komponen yang menjadi satu. Di Indonesia berbagai komponennya ini apa? Komponennya seperti ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, ada orang Papua, ada orang Sulawesi, ada orang Bali, Madura. Nah, itu beberapa komponen-komponen yang kemudian membentuk menjadi satu. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya kesatuan yang menjadi satu dan utuh. Nah, dari beberapa tadi, Jawa, Madura, Bali, Papua menjadi kesatuan utuh yang dinamakan bangsa Indonesia.
Indonesia. Nah, dan akhirnya mereka menjadi kesatuan yang sangat erat yang disebut dengan keutuhan. Nah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya, tadi ada Jawa, Madura, Bali. Nah, kita dianggap utuh apabila ini perumpamaan ya, kita dianggap utuh apabila ada Jawa, Madura, Bali. Nah, tapi kok tiba-tiba Bali hilang. Nah, itu berarti otomatis kita tidak utuh. Karena yang sejatinya utuh itu ya lengkap, ada Jawa, Madura, Bali. Itu ya yang dimaksud kesatuan sangat erat dengan keutuhan. Terus bawahnya kesatuan dalam tanah air. Yang dimaksud kesatuan dalam tanah air itu apa? Berarti satu keutuhan utuh di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Karena disebutkan tanah air, ya tanah yang kita pijak, air yang kita pakai sehari-hari, itu sama toh, satu Indonesia ini. Kemudian lanjutannya, makna penting persatuan dan kesatuan. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Saling melengkapi, saling mengisi ya. Terus menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta harmonis untuk hidup berdampingan. Nah, ini yang penting. Kita sering kan kalau dulu di kota-kota besar kita sering ketemu teman yang mungkin, atau kalian juga mungkin punya teman yang berbeda agama, berbeda golongan, apalagi kalau di pondok pastilah berbeda bahasa juga. Itu hal-hal kecil yang terkadang juga bisa menimbulkan sebuah konflik. Tapi bagaimana cara kalian untuk bertoleransi kepada mereka itu? Jangan menganggap atau jangan mendiskriminasikan ya. Wah, ini anak ini seperti ini, anak ini dari sini, wah nggak cocok, budayanya nggak cocok sama aku, aku nggak mau berteman dengan dia. Nah, jangan seperti itu. Justru kalian pasti bisa saling mengisi satu sama lain. Terus setelah mengisi satu sama lain, akhirnya menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu cinta tanah air. Nah, ini makna pentingnya ya. Kemudian, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting agar dapat mewujudkan kehidupan yang bersatu. Yaitu tadi kita harus menyadari kalau bangsa kita ini memang banyak macamnya, dan kita juga harus saling menghargai, tidak boleh saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian makna persatuan dalam kebangsaan yang sesungguhnya adalah adanya rasa persatuan bangsa dari seluruh rakyat yang mendiami wilayah Indonesia, sekalipun memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, disebutkan makna persatuan dalam kebangsaan dalam bangsa Indonesia itu yang sesungguhnya adalah adanya rasa persatuan bangsa dari seluruh rakyat yang mendiami wilayah Indonesia, atau dari diri kalian masing-masing yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika seperti apa? Bhinneka Tunggal Ika artinya kalian pasti tidak lupa ya, dan saya harap kalian juga tidak lupa, karena ini adalah hal yang sangat mendasar. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme itu apa tadi ya? Prinsip untuk kita mencintai bangsa ini, prinsip untuk kita berjuang demi bangsa ini, cinta tanah air kita Indonesia, itu adalah prinsip nasionalisme. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, ini berhubungan dengan hak dan tanggung jawab.
hak dan kewajiban kok, hak dan tanggung jawab. Jadi hak kalian untuk mendapatkan apa, itu kalian juga berhak untuk melakukan kewajiban kalian sebagai bangsa Indonesia. Kalau di sini kebebasan dan bertanggung jawab. Indonesia itu dikenal dengan negara demokrasi. Kalian bebas, kalian bisa melakukan apapun itu selama tidak melanggar hukum. Tetapi kebebasan kalian ini juga dibatasi oleh kebebasan yang lain, kebebasan warga negara yang lain. Contohnya si A, dia punya kebebasan berorasi. Tapi si B, dia juga punya kebebasan untuk berorasi juga. Nah, bagaimana cara kalian yang saling memiliki kepentingan ini untuk saling mengisi, saling berbagi satu sama lain sehingga tidak memunculkan sebuah konflik. Terus ada prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini apa? Ya, wawasan tentang negara kita ini, wawasan tentang bangsa Indonesia, negara Indonesia itu seperti apa. Kalian sudah paham betul apa belum? Masa kalian ini bangsa Indonesia, tapi kalian tidak mengenali siapa bangsa Indonesia itu. Nah, di situ yang dimaksud prinsip wawasan Nusantara. Yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip pembangunan di sini untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, yang dimaksud apa? Ya, dengan semangat persatuan itu kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, cita-citanya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Makanya tetap harus bangun, tidak hanya dibangun secara fisik ya. Maksudnya fisik ini bangunannya semakin bagus, bangunannya semakin tinggi, modern, tidak hanya di situ saja, tetapi juga harus tentang pribadinya, tentang sikapnya. Sikap dari orang-orang tersebut juga harus dibangun. Dari yang dulunya malas menjadi semangat, dari yang dulunya selalu insecure itu ya bahasanya sekarang, insecure itu sekarang menjadi lebih pede dan lebih lebih berpikir kritis seperti itu. Dah, sampai sini. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini, dan semoga pembelajaran ini lewat daring ini semoga cepat selesai. Kita ketemu di kelas saja seperti biasa, lebih enak, lebih enjoy ya. Dari itu cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.